拳铁砂，元婴总算完成了第一项考验。没事。太好了，你成功了！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Diary of the Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertamanya hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season-season sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke tempat di mana keluarga Chen tinggal. Di sana, ayah Chen Chao bersama putranya tengah memberikan penghormatan kepada pedang emas keluarga. Ia memberitahu kalau pedang emas ini merupakan warisan turun-temurun dari keluarga Chen mereka. Karena putranya sudah dewasa, jadi dia akan meneruskannya. Jadi dia merasa ini merupakan saatnya untuk mewariskan pedang tersebut. Menerima pedang ini tentu saja membuat Chen Chao senang. Karena siapa yang menduga kalau harta pusaka sekuat itu dimiliki oleh keluarga mereka. Di dalam pedang ini ternyata ada roh bela diri yang merupakan leluhur pertama keluarga Chen. Selama Chen Chao bisa sanggup menerima hal itu, maka ia pasti bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur pertama. Tapi pedang ini ternyata sangatlah berat yang membuat Chen Chao kesulitan. Alasan mengapa pedang itu berat karena Chen Chao masih dianggap sebagai pecundang. Ayahnya pun berpikir kalau Chen Chao tak bisa menanggung kewajiban besar keluarga Chen. Chen Chao seketika saja terdiam karena ayahnya malah mengusirnya. Dengan dipenuhi oleh perasaan kecewa, dia pun pergi, hingga melihat sebuah selebaran yang tengah mencari anggota kartu hitam. Apapun permasalahan mereka akan bisa diselesaikan oleh sekte otot dan protein. Sim berpindah ke tempat Wang Ling, di mana ayah dan ibu Wang Ling tengah kerepotan. Pasalnya Wang Nuan yang baru saja lahir memiliki kekuatan besar dan masih belum bisa dapat dikendalikan. Saat kemudian Wang Ling pun masuk untuk memberikan adiknya Dodot. Dan begitu dirinya pun menjadi lebih tenang. Ibu dan ayahnya merasa lega karena Wang Ling ada di sini, yang membuat mereka menjadi sedikit lebih tenang. Mereka juga berharap Wang Ling bisa mengajari Wang Nuan dalam mengendalikan kekuatannya. Tapi sepertinya mereka lupa kalau Wang Ling juga belum bisa mengendalikan kekuatan penuhnya. Sesaat kemudian selebaran yang sama juga telah mampir kemari. Yang mana melihat sekte tersebut membuat Wang Ling tertarik karena dianggap bisa membantu mereka dalam mengendalikan kekuatan. Wang Ling pun membawa Wang Nuan ke sekte transformasi otot. Rumor mengatakan kalau peralatan latihan di sekte ini merupakan yang terkuat di Songhai. Baru saja tiba, mereka langsung disambut oleh pria berotot. Tujuan mereka kemari adalah untuk melakukan pendaftaran. Tapi melihat Wang Nuan yang masih bayi membuat pria berotot khawatir. Namun Wang Ling menjamin kalau adiknya itu sangatlah kuat. Nah ternyata di sana juga ada Sun Rong yang langsung menarik perhatian para bujang-bujang di sana. Sun Rong cukup senang karena bisa bertemu dengan Wang Ling dan juga Wang Nuan. Berhubung dirinya memiliki kartu hitam, jadi secara peraturan ia dapat membawa dua temannya secara gratis. Alhasil pria berotot pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Berkat bantuannya lah Wang Ling dan Wang Nuan bisa masuk kemari. Sun Rong memberitahu kalau peralatan latihan fisik di sini sangatlah kuat. Meskipun bagi Wang Ling itu masih terlalu lemah, tapi untuk latihan hari-hari seharusnya sudah lebih daripada cukup. Mereka pun mendengar suara dari Chen Chao yang tengah berbicara dengan Chen Long, pemilik dari sekte ini. Tujuan Chen Chao kemari adalah untuk menjadikan sebagai murid. Sebenarnya Chen Long hendak menerimanya, tapi dia itu malah mengingatkan dirinya tentang kekalahan memalukan dari Jindang. Seketika saja semua anggota di sini menjadi panik. Chen Long bertanya tentang kartu hitam karena dengan kartu itulah dia bisa memberikan bimbingan langsung kepadanya. Namun kartu hitam itu tak bisa dimiliki dengan mudah karena membutuhkan biaya tahunan sebesar 1 juta batu roh.
Tentu Chen Chao yang adalah murid biasa tidak memiliki hal tersebut. Untung saja Sun Rong ada di sini. Berhubung Chen Chao saat ingin belajar darinya, jadi Sun Rong harap ia mau membantu Chen Chao. Karena itu adalah permintaan darinya, jadi Chen Long akan memberikan satu kesempatan. Kadang mereka itu bisa menerima murid berbakat dengan cara sedikit istimewa. Ini pun sempat membuat Chen Chao takut, terlebih lagi ada 3 tantangan yang harus dia lewati dulu. Dengan begitulah dia baru layak dianggap sebagai murid. Chen Chao paham dan akan berusaha semaksimal mungkin. Ternyata Chen Long memiliki sebuah niatan tertentu. Terlebih lagi baginya, Chen Long hanyalah pemuda miskin. Jadi tidaklah mungkin baginya melewati 3 tantangan yang ia berikan. Terlebih lagi dia itu kesal karena Chen Chao telah berani mempermalukannya di depan umum. Ia akan mempermalukannya di depan semua teman-temannya juga. Setelah semua itu, terlihat kalau Chen Long akan mengajarinya sebuah teknik. Samsak ini dan mudah dia hancurkan dengan satu serangan saja, dan membuat semua orang terkejut. Sekarang adalah giliran dari Chen Chao. Selama dia itu bisa menghancurkan samsak tinju, dia bisa dianggap lulus dalam ujian pertama. Chen Long saatlah yakin dia itu akan gagal, pasalnya kantung itu berisikan pasir besi hitam yang sudah berusia 10.000 tahun. Dengan ranahnya sekarang tidak mungkin Chen Chao bisa menghancurkannya. Chen Chao mulai berkonsentrasi dan langsung melakukan penyerangan. Tapi tangannya langsung saja remuk, karena bagaimanapun samsak ini sangatlah keras. 玄铁杀，元婴清算完成了第1项考验。 Hal itu seketika saja menjadi lelucon untuk semua orang. Sebelum lanjut ke tahap kedua, Wang Nuan hendak mencoba. Dengan tinju imutnya, samsak yang hanya bisa dihancurkan oleh seorang Master Renaissance Soul dan mudah dipentalkan olehnya. Sebelum semua orang menyadari apa yang terjadi, Wang Ling bergerak dengan sangat cepat untuk bisa menyembunyikan apa yang dilakukan oleh adiknya. Untung saja Chen Long bersama yang lainnya tidak melihat hal yang mencurigakan dan membuat Wang Ling dan Su Rong lega. Setelah semua itu, mereka telah berada di area lain, di mana area ini cukup sunyi karena sering dianggap sebagai area untuk pemula. Jadi orang-orang yang sudah kuat berpindah ke area lain. Chen Long merasa ujian pertama terlalu sulit, jadi ujian kedua akan dirinya permudah. Sun Rong dirinya minta untuk menunjukkan bagaimana cara alat di sini digunakan. Sun Rong pun mulai menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Dengan tubuh mungilnya itu, ia bisa mengangkat beban seberat 50 ton. Dengan bimbingan Chen Long, Sun Rong itu bisa keluar dari area pemula dalam waktu kurang dari seminggu. Tidak ingin kalah, Chen Chao pun akan maju. Terlebih lagi dia yakin bisa melakukan hal tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan Chen Chao, pria berotot ini telah mengubah beratnya beberapa kali lipat dari milik Sun Rong. Alhasil tentu saja dia pun merasa sangat berat. Urat-uratnya juga bahkan sampai keluar, tapi tetap tidak kunjung membuat alat itu bergerak. Alhasil Chen Chao pun harus pingsan karena darahnya keluar lebih dahulu. Karena ia tidak kunjung sadarkan diri, jadi napas buatan akan dilakukan. Bukan dari Sun Rong, melainkan dari pria berotot ini. Melihat hal itu tentu saja membuat dirinya menjadi panik dan tak bisa berbuat apa-apa, selain merasakan mulutnya dirumat oleh pria berotot. Sedangkan adik Wang Ling dan mudah mengangkat beban yang dianggap sulit oleh Chen Chao. Sun Rong pun menyadarkan Wang Ling dan langsung menarik tubuh adiknya. Tapi karena beban tadi terlalu berat telah membuat getaran di tempat ini. Chen Long pun penasaran apa yang terjadi, tapi untungnya ia tidak mencurigai apapun. Selanjutnya mereka akan melakukan ujian ketiga. Chen Chao diminta untuk mengangkat sebuah barbel yang ternyata diwariskan oleh guru Chen Long. Ini bukanlah barbel biasa karena berisikan roh bela diri dari gurunya. Hanya orang tanpa rasa takutlah yang bisa mengangkatnya. Chen Chao lagi dan lagi harus menghadapi ujian yang sama. Pria berotot ini sudah menghabiskan waktu 5 tahun demi mengatasi ketakutannya. Chen Chao hendak mencobanya, tapi para seniornya itu mengingatkan kalau mereka membutuhkan waktu lama. Jadi tidaklah mungkin bagi Chen Chao bisa mengangkat hal tersebut. Selama Chen Chao bisa mengangkat barbel itu setidaknya sampai pinggang saja, maka Chen Long akan menganggapnya lulus. Mendengar hal itu membuatnya menjadi sangat bersemangat.
Terlebih lagi, Chen Chao juga mengingat perkataan ayahnya yang menganggap ia masih belum pantas menjadi penerus selanjutnya keluarga Chan. Alhasil karena rasa takut yang sangat besar itu membuat Chen Chao tak bisa berbuat apa-apa. Terlihat dengan jelas kalau aura dari barbel ini telah menekan dirinya yang membuat Chen Chao kesulitan dalam berpikir dengan jernih. Hingga Wang Nuan pun menepuk pundaknya. Wang Ling bersama Sun Rong memberikan semangat kepadanya karena mereka yakin Chen Chao pasti dapat menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Berkat dorongan semangat yang teman-temannya berikan, Chen Chao pun mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki sampai auranya itu berubah. Chen Long tentu saja terkejut pasalnya roh bela diri gurunya tak bisa mempengaruhinya. Perlahan-lahan namun pasti perjuangan Chen Chao mulai membuahkan hasil, di mana barbel yang sangat berat itu pun mulai terangkat. Semua orang tentu tidak percaya Chen Chao yang baru saja mencoba untuk pertama kalinya telah berhasil mengangkat sedikit barbel itu. Sedangkan Wang Ning sendiri melihat adiknya yang tengah mengangkat sebuah barbel. Entah apa yang terjadi karena kekuatan itu malah mengalir masuk kepada Chen Chao yang membuat dirinya bisa dan mudah mengangkat barbel itu. Chen Long memang terkejut dengan apa yang Chen Chao lakukan, tapi dia itu bingung mengapa tempat ini begitu berisik. Yang ternyata gedung yang menyerupai barbel ini tengah melayang, di mana semua ini tentu tidak bukan merupakan ulah dari Wang Nuan. Sun Rong barulah menyadari hal itu, alhasil Wang Ling pun dengan cepat melakukan pergerakan untuk bisa memberikan tekanan kepada barbel itu agar bisa kembali turun ke tanah. Jadi saat Chen Chao meletakkan barbel itu, gedung ini juga telah kembali. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang terpukau kepada Chen Chao, terutama Chen Long, karena meyakini kalau dia sangatlah berbakat. Jadi dia pun mengakui kalau Chen Chao memang pantas menjadi muridnya. Chen Chao tentu saja senang, tapi dia itu pingsan karena dipeluk terlalu erat. Alhasil gurunya akan memberikan napas buatan kepadanya. Setelah apa yang terjadi hari ini, Chen Long pun berharap gurunya bisa melihat kejadian hari ini. Pasalnya dia telah menemukan murid berbakat yang memiliki sifat rendah hati. Dengan begini juga sekte mereka akan memiliki penerus. Tapi sesaat kemudian ada tamu yang datang, di mana ia adalah Baija. Serangan langsung saja dilakukan kepada Chen Long dan hal itu seketika saja membuat Chen Long terserap ke dalam payung Baija dan mengubahnya menjadi sebuah patung giok. Sedangkan di sisi lain, ayah Chen Chao menjadi sangat bangga kepada putranya karena dia itu bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan juga menerima pengakuan dari Master Chen Long. Chen Chao berjanji kalau dia pasti bisa mengangkat pedang ini. Namun hal itu malah membuat tulang pinggangnya patah, alhasil Chen Chao pun harus meminta bantuan kepada ayahnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.